saya Nurhaliza Zihalil dari kelompok 5. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang materi kami dengan judul artikel non-ilmiah. Yang pertama, pengertian artikel non-ilmiah. Artikel non-ilmiah adalah artikel yang menyajikan fakta pribadi yang diambil dari kehidupan sehari-hari yang bersifat subjektif, tidak didukung data fakta umum, dan biasanya menggunakan bahasa populer dan atau bahasa keseharian. Biasanya artikel non-ilmiah ini memang ditulis dari pendapat sendiri atau hasil wawancara responden yang bersifat subjektif. Dalam hal kepenulisan, tetap mematuhi sumber acuan penulisan artikel pada umumnya, meskipun pengulasan data tidak sama dengan artikel ilmiah. Itu saja materi dari saya, dan untuk poin-poin selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kelompok saya. Saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri artikel ilmiah. Ada 6 ciri-ciri artikel ilmiah. Yang pertama, berdasarkan fakta pribadi. Yang kedua, tulisan subjektif. Yang ketiga, gaya bahasa yang konotatif dan populer dan juga tidak formal. Yang keempat, tidak mengandalkan hipotesis. Yang kelima, dramatisir, persuatif, imajinatif, dan deskriptif. Dan yang terakhir, emotif. Di sini saya sedikit menjelaskan terkait dengan artikel non-ilmiah. Nah, contoh artikel non-ilmiah. Menjaga kesehatan tubuh bisa dimulai dari hal-hal yang paling sederhana. Mencuci tangan misalnya. Mulai sekarang jadikan cuci tangan sebagai bagian dari gaya hidup Anda. Tangan adalah organ tubuh yang paling vital untuk menunjang aktivitas sehari-hari. Dari tangan inilah akan tercipta karya-karya ilmiah, namun dari tanganlah juga penyakit bisa menular. Tanpa disadari, aktivitas sehari-hari membuat tangan selalu bersentuhan dengan benda-benda, mulai dari pulpen, keyboard komputer, gagang pintu, dan benda-benda lain. Sementara itu kita tidak pernah tahu apakah benda-benda yang kita pegang tersebut bebas kuman dari virus. Nah, untuk mencegah bakteri atau virus berpindah ke dalam tubuh, Anda ada baiknya lakukan cuci tangan khususnya sebelum makan dan sesudah makan. Kemudian di tengah marak berbagai virus baru belakangan ini, cuci tangan menjadi salah satu senjata untuk mengatasinya. Manfaat cuci tangan untuk kesehatan memang sudah diakui, namun masih banyak orang yang enggan melakukannya. Padahal seiring aktivitas yang Anda lakukan, tangan pun akan dipenuhi kuman, bakteri, dan virus yang sudah siap memasuki tubuh Anda. Tak harus masuk melalui mulut, tapi bisa melalui mata atau hidung. Penyakit infeksi umumnya menyebar melalui kontak tangan ke tangan, termasuk demam, biasanya common cold, flu, dan beberapa kelainan sistem pencernaan seperti diare. Dan yang tidak kalah penting adalah setelah menangani sampah, mencuci tangan dapat mencegah sakit pada anak. Untuk itu, membiasakan cuci tangan pada anak sejak dini. Untuk membiasakan anak cuci tangan, berikan contoh, cucilah tangan bersama anak.